Yang kamu pegang itu jurnal apa? Kok kayak udah tua gitu ya? Kamu nemu jurnal itu di mana? Oh, ini aku tadi nemu di sudut rak buku. Aku penasaran deh, pengen baca. Di sini tertulis nama pemiliknya itu Dr. Ardiansyah. Kok malah mau baca jurnal itu? Tujuan kita kesini kan mau ngerjain skripsi. Kenapa malah baca tuh jurnal? Sebentar aja kok sayang. Setelah baca jurnal ini, aku bakal ngerjain skripsi kok. Ares, sini, gue punya sesuatu yang menarik nih. Ayo, kita duduk dan baca jurnal ini. Gue aja yang baca jurnal ini. Kalian ngerjain skripsi aja. Nanti kalau gue udah bosan baca nih jurnal, baru gue ngerjain skrip punya gue. Loh, terus tadi lo manggil gua kesini mau ngapain, ha? Gak jelas lo. Udahlah, gue mau baca jurnal ini. Jangan ganggu dulu. Hah? Dunia lain? Bukannya itu dunia di luar norma manusia ya? Terus di sini juga ada tentang energi gelap, ada ritual-ritual aneh juga. Sebenarnya nih jurnal buat apaan sih? Kamu ini kenapa sih? Kayak kebingungan gitu? Emangnya isi jurnal itu apaan? Oh iya, aku udah selesai nih. Aku duluan ya ke kelasnya. Gua juga udah selesai nih. Lo masih mau baca itu jurnal? Iya, gue masih mau baca. Kalian duluan aja, nanti gue nyusul. Sebentar lagi juga selesai kok. Aduh, gua kok tiba-tiba ngerasa ada yang aneh gini ya. Ah, udahlah, mungkin cuma perasaan gua aja. Lanjut baca ah. Hah? Kenapa gua jadi gak fokus gini sih? Ada apa ini? Perasaan tadi biasa-biasa aja. Hah? Kenapa? Banyak sekali bayangan dan sosok menyeramkan di sini. Rama. Hah? Suara apa itu? Kenapa suaranya terdengar berasal dari jurnal ini? Rama, apa kamu menyukai jurnal ini? Hah? Udah gak beres nih. Gua harus cabut sekarang juga. Sayang, kenapa wajah kamu pucat gitu? Terus itu jurnal ngapain kamu bawa ke sini? Itu aku gak apa-apa kok. Aku cuma kaget aja sama isi jurnalnya. Oh iya, jurnalnya aku bawa karena mau lanjut baca di rumah. Oh gitu. Emangnya seseru apa sih sampai-sampai pengen kamu bawa ke rumah? Aku mau lihat dong. Jangan. Kamu gak boleh baca buku ini. Yang boleh baca ini cuma aku aja. Dasar pelit. Aku kan cuma mau tahu aja. Ya udah kalau emang gak boleh, ya nggak apa-apa. Dari mana aja lo? Siang-siang baru masuk kelas. Lo kenapa kayak kelihatan gelisah gitu sih? Ada apa? Jangan bilang lo abis berantem ya sama Dela. Hahaha, gelisah gimana sih? Wah, biasa aja kok. Udah gua mau lanjut baca jurnal ini. Hah? Kenapa aku ada di sini? Tempat apa ini? Kenapa di sini banyak bayangan hitam yang menyeramkan? Ah, tolong saya! Siapa kalian? Kenapa aku bisa ada di sini? Mau apa kalian? Tadi itu di mana? Kenapa aku tiba-tiba ada di ruangan serba putih? Udah gitu banyak bayangan yang serem-serem lagi. Ayo, lanjutkan baca jurnal itu. Semakin kamu membacanya lebih dalam, kamu akan semakin terbawa arus. Suara apa itu? Tapi kedengarannya berasal dari dalam jurnal ini. Apa mungkin jurnal ini bisa bicara? Udahlah, mungkin cuma salah dengar aja. Ayo, baca jurnal ini. Terus
terus baca, jangan berhenti. Ayo baca jurnal ini. Ayo baca jurnal ini. Ayo baca jurnal ini. Hah? Bisikan siapa itu? Kenapa malah terdengar semakin jelas? Ayo terus baca. Terus baca. Jangan berhenti. Ho 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 ho. Kamu ini kenapa? Lari-lari kayak gitu. Terus itu yang kamu pegang apa? Pak, Bu, tadi dari jurnal ini ada suara bisikan. Suara itu terus berkata, ayo baca jurnal ini. Ayo terus baca. Terus baca. Gitu Pak, Bu. Hohoho, kamu ini ada-ada aja. Mana mungkin sebuah jurnal bisa mengeluarkan bisikan. Jangan halu deh kamu. Pak, ini bukan jurnal biasa pada umumnya. Jurnal ini banyak menyimpan misteri. Kamu ini pasti habis mimpi buruk ya? Udah sana tidur aja. Besok kuliah kan? Nanti kamu kesiangan lagi. Pak, itu di belakang Bapak ada siapa, Pak? Pak, itu ada hantu, Pak. Awas, yang di situ, Pak. Hantu itu bisa nyakitin Bapak. Mana? Nggak ada apa-apa. Kamu ini ngaco ya? Bu, bawa Rama ke kamarnya. Kayaknya dia lagi halusinasi deh. Ayo nak, kita ke kamar. Kamu pasti lagi kecapean. Kayaknya bener kata Bapak. Mungkin gua cuma halusinasi aja karena terbawa sama ini jurnal. Tapi gua ngerasa ada yang aneh sama diri gua. Semenjak baca jurnal ini, gua ngerasa kayak ada yang aneh. Pikiran gue kacau, ngerasa gak tenang gitu, kayak ada yang ngawasin gua. Udahlah, gua mau tidur aja. Kamu pasti sudah membaca jurnal itu kan? Apa belakangan ini kamu sering merasa cemas atau mungkin merasa tidak tenang? Iya, bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Sebenarnya kamu siapa? Kenapa tubuhmu dipenuhi oleh cairan ungu? Aku adalah Dr. Ardiansyah, pemilik jurnal itu. Siapapun yang membaca jurnal itu akan mendapatkan kutukan. Dia akan menjadi orang yang kehilangan akal sehatnya, tidak bisa hidup tenang dan selalu merasa cemas. Mana mungkin? Itu hanya jurnal biasa. Mungkin di dalamnya terdapat banyak teka-teki, tapi aku paham maksud dari jurnal ini. Aku punya suatu cara agar kamu bisa terlepas dari kutukan itu. Kamu harus membakar jurnal ini. Mimpi buruk apa ini? Kenapa aku bertemu dengan Dr. Ardiansyah? Dia menyuruhku untuk membakar jurnal ini. Apa benar aku terkena kutukan jurnal ini? Sayang, kamu kok tumben banget baru datang jam segini? Pasti kamu kesiangan ya? Hehe. Aku mau lanjut baca jurnal ini. Kamu jangan ganggu dulu aku ya. Lo ngerasa gak sih, belakangan ini ada yang aneh sama Rama? Dia kayak bukan Rama yang gue kenal. Oh, iya gue sadar kok. Pokoknya semenjak dia baca jurnal itu, dia kayak ngejauh dari kita. Tadi aja dia bersikap aneh pas di taman. Rama seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang, padahal di sana cuma ada dia sendiri. Bahkan dia ketawa-ketawa sendiri deh lah. Terus gue samperin dia, gue nanya lah ke dia, lo lagi ngomong sama siapa sih Rama? Terus Rama cuma jawab, teman gua. Setelah itu Rama pergi ninggalin gua deh lah. Kayaknya Rama terpengaruh deh sama jurnal itu. Gue jadi penasaran sama isi jurnal itu. Dia bener-bener kayak menarik diri dari kehidupan sosial. Terus sekarang kita harus gimana? Rama aja kayak ngejauh gitu. Lo yang pacarnya dia aja dicuekin. Gue juga bingung harus gimana. Rama, apa serunya sih jurnal itu? Soalnya kemanapun lo pergi, pasti selalu dibawa.
Sayang, kamu ini kenapa sih? Belakangan ini kayak jauhin aku sama Ares. Kita berdua ada salah ya? Kamu ini ngomong apa sih? Jangan ngaco deh. Aku tuh cuma lagi fokus aja baca jurnal ini. Kalau itu bukan cuma fokus baca buku, tapi perilaku lo belakangan ini juga aneh, tau nggak? Tadi pagi gue ngeliat lo ngomong sendirian di taman. Sendiri dari mana? Kan aku udah bilang, aku lagi ngomong sama teman aku. Wah, udah gak bener nih anak. Sini, kasih gue jurnal itu. Gue mau buang nih jurnal. Kalian berdua ini apa-apaan sih? Aku itu lagi baca buku ini, ganggu aja deh. Aku masih kepikiran sama mimpi kemarin. Apa benar aku kena kutukan jurnal ini? Tapi gue juga selalu ngerasa aneh sama diri gue sendiri. Aduh, kok tiba-tiba perasaan aku gak enak ya? Kayak ada yang lagi mantau aku. Tapi kan di sini gak ada siapa-siapa. Kayaknya aku benar-benar harus bakar jurnal ini deh. Semenjak aku baca, aku ngerasa kehidupan aku penuh dengan berbagai misteri. Kenapa tubuh aku gak bisa digerakin? Ada apa ini? Kenapa kayak ada yang nahan tubuh aku? Lepasin! Jangan ganggu aku! Jangan berhenti baca jurnal itu. Terus baca, terus baca, terus baca, Rama. Kenapa suara itu terus menghantui? Siapapun kamu, jangan pernah berkata seperti itu lagi. Aku akan bakar jurnal ini. Dokter Ardiansyah, kenapa bisa ada di sini? Aku datang untuk mengatakan sesuatu padamu. Jurnal itu bukan hanya alat, melainkan sebuah penjara bagi jiwa yang tidak bisa bebas. Apa? Penjara? Tapi ini hanya jurnal. Bagaimana bisa banyak jiwa yang tidak bebas? Sesuai perkataanku di mimpimu, siapapun yang membaca jurnal ini, dia akan kehilangan akal sehatnya. Pikiran selalu kacau dan diganggu oleh bayangan dan sosok yang menyeramkan. Jika kamu ingin jiwamu terbebas dari jurnal itu, ataupun ingin bebas dari kutukan itu, kamu harus bisa mengorbankan diri kamu sendiri atau orang yang kamu cintai. Memang ada cara lain. Mana mungkin aku harus mengorbankan Dela, wanita yang aku cintai? Tidak ada pilihan lain, Rama. Kamu harus bisa memutuskan salah satu dari pilihan tadi. Kamu harus benar-benar yakin dengan pilihan kamu. Pak Ardi. Aku harus gimana ini? Pak, kenapa ibu ngerasa anak kita makin aneh aja, Pak? Dari tadi sore dia nggak masuk ke rumah. Udah gitu, Rama terus-terusan berbicara sendiri. Ayah juga nggak tahu, Bu, apa yang telah terjadi sama anak kita. Apa selama ini Rama benar-benar mengalami hal mistis karena jurnal yang ia baca? Kayaknya iya, Pak. Soalnya semenjak Rama baca jurnal itu, dia langsung bertingkah aneh kayak gini. Dia bersikap seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang, padahal dia cuma sendirian. Kita berdoa aja, semoga anak kita nggak kenapa-napa. Amin.